Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin berkenalan. Jadi yang pertama, kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya itu Muhammad Nora Burhanuddin. Saya tinggal di Pabuaran Bojonggede. Saya asalnya itu Jawa Timur, Ibu Bapak. Jadi aslinya orang Lamongan. Kemudian istri saya orang sini. Kebetulan istri saya itu putri dari Kiai Haji Muhammad Ali Subromalisi dan Syidul Muta'alimin. Jadi saya juga beberapa waktu ngajar di sana juga. Istri saya juga di sana. Jadi ya masih satu kampung lah. Jadi saya sudah menjadi orang sini. Jadi alhamdulillah. Kedua, saya ingin mengucapkan atau meminta maaf terlebih dahulu karena ini pertemuan perdana dan kebetulan tadi sebenarnya ada saya kunjungan ke kawan PKU MUI yang sedang sakit sama beberapa kawan. Karena sebenarnya seharusnya PKU itu sudah berakhir 2 minggu yang lalu, namun diundur oleh panitia. Jadi semacam bentrok. Jadi tadi baru selesai jam 12 siang, kemudian harus ke Cigombong karena ada salah satu kawan kita yang sakit. Terus baru balik sekitar jam 4 kurang. Kena macet sedikit di jalan tol. Akhirnya saya kalau balik dulu bisa-bisa terlambat. Ya udah saya langsung ke sini sehingga nggak sempat bawa sarung. Saya bawa celana aja. Tapi kaitannya dengan sarung dan celana saya ingin cerita sedikit, Bu ya. Jadi saya kan alhamdulillah kebetulan cukup lama di Kairo. Jadi belajar ke ulama di sana. Saya juga kuliah di Al-Azhar University. Alhamdulillah lulus S1, kemudian lulus diploma di sana. Belum selesai tulisan tesisnya karena beberapa hal, guru saya meninggal. Saya harus kembali ke sini. Kaitannya dengan celana dan sarung itu ada sedikit perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara-negara di luar Indonesia misalnya. Misalnya di Kairo. Banyak dari guru kami itu tidak selalu berpakaian jubah. Jadi kadang juga pakai celana. Kadang nggak pakai kopiah. Tapi beberapa saat pakai jubah, pakai imamah dan sebagainya. Jadi masyarakat di Mesir itu agak sedikit heterogen, banyak macam. Jadi tidak menggunakan pakaian-pakaian yang tertentu untuk mengajar dan sebagainya. Namun itu berbeda dengan budaya di Indonesia atau budaya di Timur Tengah yang lainnya, misalnya Yaman, Hadramaut, yang mereka punya ciri khas pakaian santri, pakaian pelajar ilmu, dan itu yang diterapkan di Indonesia. Maka kesan di Indonesia ngajar kok tidak memakai sarung itu kurang pantas. Makanya saya terangkan ini. Jadi ya anggap saja saya menggunakan sanad dari guru yang lain selain di Indonesia. Makanya saya pakai celana. Jadi karena darurat saja. Sebenarnya saya pengen pakai sarung tapi tidak sempat. Oke. Itu cerita ya. Jadi saya ingin pengajiannya ini agak santai. Kemudian ini apalagi pertemuan pertama ini pembukaan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik, alhamdulillah saya senang sekali karena banyak adik-adik di sini ikut datang ya. Karena anak kecil kok mulai dari kecil sudah terbiasa mendengarkan pengajian, majelis taklim, itu diharapkan kebaikannya ketika besar. Karena nanti ketika besar belum tentu dia punya waktu untuk mengaji. Bisa jadi minat dan bakatnya bukan di agama. Namun ketika akhlak, etika, ilmu-ilmu dasar agama itu sudah tertanam sejak kecil, itu nanti tetap menjadi orang-orang soleh, ilmuwan yang soleh, pekerja yang soleh, bekerja di bidang apapun tetap menjadi orang-orang yang soleh. Itu yang paling penting di antara yang lainnya. Kemudian ada sebuah niat belajar. Jadi kan kita itu mengawali segala hal perlu dengan niat. Misalnya Pak, orang datang ke sekolah niatnya belajar, datang ke pasar niatnya untuk bekerja atau belanja. Itu kan perlu niat. Sholat tidak sah tanpa niat, wudu tidak sah tanpa niat. Kenapa? Karena niat, motif itu yang mengarahkan hati kita kepada siapa ibadah kita ditujukan, apa yang ingin kita capai. Maka itu Habib Abdullah Al-Haddad itu punya niat belajar dan mengajar yang sangat indah sekali, yang biasanya diawali dalam majelis-majelis ilmu dimanapun itu. Saya mendapatkannya di Kairo, di Mesir, di Indonesia, di seluruh belahan dunia itu banyak diajarkan. Bunyinya adalah seperti ini: nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim. Saya niat belajar dan mengajar. Niat belajar dan mengajar ini bukan maksudnya adalah ini belajar berarti pelajar, kemudian mengajar berarti gurunya. Karena tidak selalu seperti itu, karena guru juga belajar. Orang tidak akan menjadi guru tanpa belajar. Semuanya butuh proses. Bahkan guru ketika mengajar itu juga belajar. Belajar menyesuaikan kondisi, belajar memilih hal-hal yang bisa disampaikan, kemudian hal-hal yang kurang pantas disampaikan. Belajar memilih ilmu mana yang manfaat untuk saat itu, ilmu mana yang bisa diakhirkan waktu yang lainnya. Disebut sebagai ilmu hal kalau dalam bahasa ta'lim, al-muta'allim. Jadi saya di sini mengajar sekaligus belajar. Karena itu beliau mengatakan saya niat belajar dan mengajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir. Niat mengingat dan mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Al-Qur'an. Ingatkanlah, karena mengingatkan, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang kita itu tahu hukumnya, bahwasanya ini nggak baik, tapi hati kita itu nggak tergerak untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena kita tidak diingatkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, atau bahkan mungkin oleh teman kita. Masih ragu, ini saya maju nggak ya? Kemudian ada dorongan dari kawannya, jangan, nggak baik, kita mundur. Makanya Al-Quran mengatakan ingatkan, karena peringatan itu manfaat bagi orang yang beriman. Kalau diperingati kok tidak bermanfaat, hatinya keras, membatu. Wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a
wal intifa. Kelanjutannya, niat belajar, niat memberi manfaat dan mengambil manfaat. Karena apa yang disampaikan kaitannya dengan ilmu agama itu memberi manfaat kepada orang lain, juga memberi manfaat kepada pembicara. Karena baik guru ataupun pelajar, pendengar itu bukan seorang nabi. Saya sering salah, Bapak Ibu sering salah. Semuanya sering salah kecuali nabi, karena nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin berbuat dosa. Sedangkan kita manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya memberi manfaat belajar ini bisa mengambil manfaat sekaligus memberi manfaat. Ilmu yang dipelajari bisa menyebar. Yang manfaat disebarkan, yang tidak bermanfaat dimatikan. Ilmunya, ilmu sihir dan sebagainya itu ada ilmunya, Pak. Tapi kan nggak manfaat. Itu bahkan menjuruskan orang kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah. Dan niat belajar itu memberi faedah sekaligus mengambil faedah. Kemudian wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Nah, ini yang penting. Belajar ilmu agama itu karena kita umat Islam, kita punya kitab suci. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Bukan buku manapun. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad lewat hadisnya yang disebut sebagai sunnah. Makanya kita berusaha niat belajar mendorong orang untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disifati oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran, bukan seperti, akhlaknya Nabi memang Al-Quran. Ka'annahu Qur'anun yamshi, seolah Nabi itu Quran yang berjalan. Jadi kita membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya ketika diterangkan atau membaca terjemah atau tafsirnya misalnya, tergambar banyak sekali akhlak yang luar biasa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nabi hidup di tengah kaum kafir Quraisy. Itu mereka seolah-olah melihat Rasul itu seperti implikasi atau implementasi Al-Quran yang berjalan. Makanya banyak orang yang tiba-tiba langsung beriman ketika hanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya agung digambarkan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Bukan berada di atas akhlak, berada pada akhlak yang mulia, tapi di atasnya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan wujud dari akhlaknya yang ada di dalam Al-Quran. Kita didorong oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam niatnya ini untuk berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah. Cara paling mudah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah itu mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Wad-dalalata 'alal khair. Niatnya lagi adalah menunjukkan kebaikan. Kita semua orang Islam, orang mukmin butuh pada kebaikan. Ada orang yang kebetulan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian ada orang yang tahu, dia menunjukkan kebaikan. Ibtigha'a wajillah wa mardhati wa qurbi wa thawabi. Itu niatnya. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin mendekat, agar semakin dekat, agar semakin menjiwai, agar semakin berakhlak, agar semakin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu niat yang digambarkan oleh Habib Abdullah di dalam mengawali belajar. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi niatannya nanti kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan mengkaji dan mengaji. Kenapa dua hal ini berbeda? Kalau mengaji ya membaca kemudian didengarkan, itu baik. Mengkaji itu juga kadang ada audiensi. Kalau bapak ingin bertanya silahkan, ibu-ibu ingin bertanya silahkan. Karena kadang kan orang diterangkan itu kan kadang paham, kadang tidak. Jadi kalau mau bertanya silahkan. Jadi di sini kan lingkungannya kota. Jadi kota itu kadang itu orangnya banyak pertanyaan, Pak. Punya pengalaman kerja di sini, kemudian ketemu orang ngomong begini, kemudian ketemu guru. Lah kalau nggak dikasih momen bertanya, maka salah. Jangan sampai mengambil pelajaran agama dari internet saja. Banyak misinformasi. Minimal tidak lengkap. Atau minimal nggak ada yang memberitahu kalau itu salah. Karena kan internet, artificial intelligence, Google dan sebagainya itu kan hanya mengumpulkan yang telah ditulis oleh orang. Kan kita nggak tahu yang nulis itu orang yang pakar atau tidak. Maka alhamdulillah ada kesempatan bertanya, silahkan bertanya. Jadi kita akan mengaji dan mengkaji. Apa yang kita kaji, apa yang kita ngaji, yaitu kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam yang luar biasa besar, sangat populer. Kitabnya ini bukan hanya dipelajari di Indonesia, seluruh dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, di seluruh Asia, di Eropa. Salah satu kitab yang kalau dicetak itu ya bukan 1-2 juta orang yang beli. Itu ratusan juta dan tiap tahun umurnya sudah 700 tahun kitab ini, tapi tetap bermanfaat. Menunjukkan keikhlasan seorang Imam Nawawi dalam menuliskan. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, ada nggak satu buku berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau berbahasa apapun yang sudah 700 tahun masih dipakai, diajarkan terus-menerus? Nyaris nggak ada. Ini kitab kumpulan hadis kecil, 40 hadis, berisi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipelajari oleh banyak orang, bukan hanya orang awam, tapi juga ulama. Karena itu dijelaskan banyak sekali kitab-kitab yang mengulas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai mengupas kitab itu satu persatu, insya Allah, dan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kitab ini. Kemudian saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu juga.
Jadi saya berkaca dari beberapa masjid yang besar-besar itu yang saya pernah masuki, itu kan kadang di depannya kayak ada semacam infocus atau slideshow dan sebagainya. Manfaatnya itu bukan sekedar ada tampilannya, karena agar menambah fokus. Jadi orang kalau belajar mendengar saja itu berapa persen? Kalau di samping mendengar itu sambil melihat, itu ada penambahan. Karena kalau yang dilihat hanya orang yang ngomong, kurang manfaat. Makanya nanti saya tampilkan kitabnya, nanti saya tuliskan juga terjemahannya. Jadi bisa sekaligus dibaca. Oh, maksudnya seperti ini, nanti ada keterangan tambahan, saya jelaskan. Jadi belajar bukan serius sebenarnya, tapi belajar efektif. Belajar agar kita mendapatkan manfaat terkait hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitab ini memang luar biasa. Ditulis penjelasannya atau syarahnya oleh banyak sekali ulama, banyak sekali, nggak terhitung jumlahnya. Karena di sana banyak rahasia, di sana banyak faedah. Karena hadis-hadis ini adalah ucapan Rasul. Dan kebetulan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis ini adalah hadis-hadis jenis yang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Kalimat-kalimat sedikit redaksinya maknanya berjuta-juta. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, utitu jawami'al kalim. Saya diberikan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus diberikan kalimat-kalimat ucapan ringkas, kalimatnya maknanya banyak. Itu gak bisa dimiliki oleh selain Nabi. Kalimat singkat maknanya banyak. Al-Quran, Pak dan Ibu ya, hanya 30 juz, tidak lebih, tidak kurang. Tapi para ulama menuliskan tafsirnya, ada yang 2 juz, ada yang 2 jilid maksudnya, ada yang 3 jilid besar, ada yang 5 jilid besar, ada yang 10 jilid besar, ada yang 20 jilid besar dan tak terhingga. Kalau dikumpulkan seluruhnya bisa ribuan jilid. Gak ada satupun kitab suci agama yang lain, walaupun itu agama samawi, yang kitab sucinya itu ditafsirkan sebanyak itu. Karena memang redaksi Al-Quran itu mukjizat. Kalimatnya singkat, maknanya banyak. Karena apa? Karena agamanya Nabi Muhammad SAW ini memang soleh likulli zaman wa makan. Akan terus relevan, akan terus bermanfaat, akan terus cocok setiap zaman sampai hari kiamat. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah nabi lokal, Pak. Jadi bisa jadi satu zaman 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi di daerah yang berbeda. Ini hanya nabi Bani Israil, ini hanya nabi kaum Madian, ini hanya nabi kaum Soleh, ini mungkin hanya nabi di kaum Nusantara ada, meskipun kita nggak tahu namanya. Karena jumlah yang disebutkan di dalam Al-Quran, nabi yang wajib diimani hanya 25. Sisanya lebih banyak. Wa minhum man qasasnahum alaik wa minhum lam naqsushum alaik. Di antara para nabi ada yang kami sebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, ada yang tidak kami sebutkan. Berarti kemungkinan besar di seluruh belahan dunia itu ada nabinya, kita nggak tahu. Ya.
Jadi Al-Quran ditafsirkan sebanyak itu. Kemudian Rasul juga memiliki, karena Rasul adalah implementasi, Rasul adalah gambaran paling konkret dari implementasi Al-Quran. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalimat-kalimatnya singkat, tapi maknanya banyak. Kitab hadis, tafsirannya, syarahnya banyak sekali. Ada yang 1 jilid, 2 jilid, 10 jilid, 20 jilid, banyak. Karena yang kita baca itu mukjizat. Yang kita baca itu mukjizat. Nanti omongan saya ini nanti akan saya buktikan di pelajaran pertama minggu depan. Bukti bahwasanya omongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ringkas kalimatnya, banyak maknanya, mencakup banyak sekali hal. Karena memang agama Islam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didesain sebagai agama yang akan cocok sampai hari kiamat. Karena itu perlu didesain kalimat-kalimat dalam kitab sucinya, dalam hadisnya yang bisa dipahami, diterapkan, dijelaskan sebanyak mungkin sesuai dengan zaman. Namun tidak semua ya. Jadi nggak bisa kita tafsirkan, oh sholat ini 5 waktu, sekarang tambah 6 waktu, atau kurang, sekarang masyarakat yang sibuk, dikurangi aja jadi 2 waktu, 3 waktu, nggak bisa. Ada beberapa hukum yang menerima perubahan, ada yang tidak. Ada hukum yang menerima perubahan, banyak sekali. Misalnya, zaman dulu ada perbudakan, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Zaman sekarang ada nggak perbudakan? Nggak ada. Seluruh dunia telah sepakat menghapuskan perbudakan, termasuk negara Islam. Karena sistem perbudakan itu ada sebelum Rasul, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, diutus, perbudakan itu menjadi hukum internasional. Maka agama Islam turun tidak langsung merubah, tapi sedikit demi sedikit dirubah, agar orang nggak berontak, agar orang masuk Islam, agar kita memberikan rasa toleransi kepada mereka dengan cara yang paling baik. Caranya bagaimana? Caranya pintu-pintu perbudakan dipersempit oleh syariat, pintu-pintu kemerdekaan diperluas seluas-luasnya. Dulu sebelum Nabi Muhammad, orang gak bayar utang, kamu budak saya. Orang kalah taruhan, kamu budak saya. Orang perang kalah, kamu jadi budak. Itu hukum internasional zaman dulu sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad diberikan syariat, perbudakan jalurnya cuma satu, gak ada yang lain, yaitu perang fisabilillah, melawan orang kafir. Harus melawan orang kafir, bukan melawan orang muslim. Demo terus lawannya sesama muslim, misalnya, atau perang Yaman lawan Saudi Arabia, ini kan baru beberapa tahun yang lalu. Muslim, gak ada yang diperbudak, gak ada. Jadi perlawanan, peperangan antara muslim dan non-muslim, non-muslimnya kalah, jadi budak. Atau diberikan pilihan yang lain. Nanti akan dijelaskan banyak. Namun pintu-pintu kemerdekaan diperluas. Puasa, kok tiba-tiba dia melanggar, dia berhubungan dengan istrinya, ya akhirnya apa? Akhirnya harus membayar kafarot, diantaranya membebaskan budak. Banyak, ada 3, membebaskan budak. Ada yang puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan 60 orang miskin. Itu banyak, ya. Jadi banyak pintu ini. Ada dosa ini membebaskan budak, dosa ini membebaskan budak.
Sehingga pada abad kedua Hijriyah banyak sekali yang dulunya budak menjadi ulama. Imam Hasan Al-Basri itu bapaknya masih budak, tapi Imam Hasan Al-Basri itu adalah afdhalut tabi'in. Tabi'in atau muridnya sahabat yang paling alim, padahal bukan orang Arab, mantan budak. Bayangin, agama Islam itu orang mantan budak itu bisa jadi ulama yang paling agung dan muridnya menjadi ulama-ulama besar. Itu terjadi. Jadi pembebasan perbudakan itu sedikit demi sedikit, lama-kelamaan menyempit, akhirnya sampai sempit sekali. Semua orang sepakat rasanya sudah beda, sudah tidak membutuhkan perbudakan, sepakat dihapuskan. Nah, itu salah satu bentuk, nanti akan sering saya akan ceritakan kaitannya dengan kandungan di dalam hadis ini. Jadi itu sedikit. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika ada yang bertanya seperti ini, misalnya manfaatnya apa sih kita belajar hadis itu? Kenapa sih Pak? Kenapa Pak Ustadz kita perlu belajar hadis? Itu kan omongannya Nabi zaman dulu. Kita kan perlu belajar yang lain misalnya. Apa pentingnya belajar hadis? Saya jawab, pertama, karena itu ucapannya Nabi kita. Kita umat Islam itu punya rukun iman kan? Ya, rukun iman itu apa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir. Nah, iman kepada Nabi itu wajib. Percaya adanya Nabi itu wajib. Lah, bagaimana kita tahu Nabi kita? Bagaimana kita mau mensuri tauladan kita? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Banyak hal yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad. Makanya kita perlu belajar dari apa? Dari hadis, dari ucapan Nabi, dari perilaku Nabi. Karena itu perintah Al-Quran. Jika kamu mencintai, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah saya. Maksudnya Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau kamu ikuti Nabi Muhammad, Allah mencintaimu dan akan memaafkan dosamu. Cara mengikuti Nabi Muhammad adalah dengan mempelajari bagaimana Rasulullah itu sehari-harinya, ibadahnya bagaimana, puasanya bagaimana, interaksi dengan istrinya bagaimana, akhlaknya Rasul memperlakukan para sahabatnya bagaimana, muamalahnya Nabi dengan anak kecil bagaimana, cara Nabi Muhammad makan itu bagaimana, cara Nabi Muhammad bermain dengan istrinya, bersendaguro dan sebagainya bagaimana Nabi Muhammad mengajar umatnya, mengajar para sahabatnya, bagaimana Nabi Muhammad berperang, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana karakter wajahnya Nabi, bagaimana karakter tubuhnya Nabi,
bagaimana mukjizatnya Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan syariat Allah kepada umatnya. Itu semua dijelaskan di dalam hadis, di dalam sunnah. Ketika kita mempelajarinya, kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Banyak sekali manfaat. Saya kasih contoh, Pak, Bu ya. Bagaimana mencontoh Nabi Muhammad itu merubah dari kebodohan menjadi kepandaian, kejeniusan, peradaban. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Eropa, saya contohnya agak-agak kayak orang kuliahan. Eropa di abad pertengahan, Bu ya, itu di Perancis misalnya, di Hungaria misalnya, di Spanyol misalnya, gak ada orang mandi, Bu. Ratu Elizabeth dalam biografinya itu mandi 2 kali sepanjang hidupnya. 2 kali. Ketika menikah sekali, terus ketika apalagi saya lupa. Hanya 2 kali. Bahkan ketika Spanyol menguasai Andalusia, itu peraturan yang dibuat oleh Ratu Elizabeth itu apa, Bu? Kalau ada orang Muslim atau orang siapapun mandi, dihukum pancung. Gak boleh mandi. Makanya mereka menciptakan parfum supaya baunya itu gak menyengat. Digambarkan raja-raja Perancis oleh orang yang bertemu, itu bau badannya seperti hewan liar. Kemudian masyarakat Eropa di Perancis khususnya, ini ceritanya di Perancis, itu kalau buang air di depan rumah, di dalam rumah, gak ada WC, di pojok-pojokan pintu, di tangga-tangga di pojok-pojokan. Bahkan Raja Louis keberapa saya lupa, itu bikin satu rumah, dibikin rumah seperti istana, isinya kotoran dia, kotoran keluarga kerajaan, nggak disimpan, nggak tahu caranya bersesuci. Cebok itu nggak bisa. Mereka berubah sedikit demi sedikit dari mencontoh. Mencontoh siapa? Pedagang-pedagang Muslim yang kebetulan orang Turki. Mereka berdagang, orang miskin, tapi kok didekati baunya wangi. Minimal gak bau. Kalau orang gak mandi sampai 1 bulan 2 bulan kan bau kan. Nah ini ada pedagang walaupun gak pakai minyak wangi, dia netral baunya. Berarti kan seperti wangi banget. Laris. Orang seneng. Karena dulu budayanya kok ada orang ketahuan mandi, dia baru saja melakukan dosa. Aneh. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan umat Islam, orang Arab ketika itu agar terus bersuci. Bahkan dikatakan orang wajib mandi itu minimal 1 minggu sekali. Minimal. Di Arab ketika itu jarang air. Air itu barang mewah. Tapi Nabi Muhammad mewajibkan mandi minimal 1 minggu sekali, yaitu ketika sebelum sholat Jumat. Agar apa? Orang masuk masjid baunya wangi. Terus Nabi mensunahkan minyak wangi. Nabi mengatakan orang kalau diberi minyak wangi nggak boleh nolak. Itu salah satu sunnah Nabi. Kenapa? Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Nabi mengajarkan umatnya agar bersuci. Kuku panjang disunahkan dipotong, rambut kotor disunahkan dicuci. Habis berhubungan mandi wajib. Di Eropa nggak ada, zaman itu nggak ada mandi wajib. Sampai sekarang juga nggak ada. Mandi pun jarang. Itu akhirnya menjadi tradisi. Mereka tahu cara cebok itu bagaimana. Ada hukum toharo,
air untuk bersuci, supaya air tidak najis bagaimana, supaya air bisa mencucikan kencing, bisa mencucikan kotoran, itu bagaimana, syarat air yang sah digunakan untuk wudhu, untuk mandi itu bagaimana, itu diterangkan di dalam hadis. Akhirnya mendarah daging, walaupun mereka masyarakat yang tidak memiliki banyak air, mereka menjaga kebersihan, mereka wangi pakaiannya meskipun tidak memiliki banyak pakaian, itu bersih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, disebutkan di dalam banyak hadis, mayoritas sahabat itu tidak memiliki lebih dari satu pakaian, Bu. Saking melaratnya. Yang memiliki lebih dari satu pakaian itu bisa dihitung dengan jari. Karena itu, memiliki satu pakaian kalau kotor dicuci, setelah itu dijemur. Kalau udah kering dipakai lagi. Dicuci, dijemur. Kalau udah kering dipakai lagi. Dan pakaiannya zaman dulu mungkin tidak seperti zaman sekarang ya, kainnya. Mungkin zaman dulu itu seperti ya ada kain juga, agak mahal, dan juga ada kulit dari onta, dari domba dan sebagainya. Kalau kulit kan menyerap bau ya, tidak berbau. Kalau kulit asli kan tidak berbau ya. Ya itu mungkin jadi agak lama. Tapi intinya mayoritas para sahabat itu tidak memiliki pakaian lebih dari satu. Itu disebutkan di dalam banyak hadis. Ya. Penjelasan bagaimana cara bersuci itu akhirnya diajarkan turun-menurun sahabat akhirnya menjadi peradaban. Sampai akhirnya ketika Turki Utsmani atau dinasti manapun itu berkuasa, akhirnya itu sudah tradisi menyebar ke Eropa. WC pertama kali, sistem WC di dalam rumah pertama kali dimasukkan ke tanah, sistemnya seperti itu, kemudian dialirkan ke gorong-gorong yang dalam, pokoknya dimasukkan ke tanah. Itu yang pertama kali siapa ya yang menciptakan? Inovasinya itu Turki Utsmani. Turki Utsmani, Bu. Turki Utsmani yang berkuasa 5 abad itu. Jadi khilafah Turki Utsmani di Turki. Itu negara yang paling bersih zaman itu ketika negara Eropa itu gelap gulita. Baunya nggak enak. Ya karena mereka nggak bersuci. Turki sudah mengenal bagaimana cara membuang kotoran yang baik orang Eropa, padahal mereka sering menang kalau perang, punya senjata, gagah perkasa kalau perang, tapi nggak bisa cebok. Itu fakta, ditulis di dalam sejarah-sejarah yang mengajarkan umat Islam. Coba, Nabi Muhammad SAW hadisnya kita amalkan, kita tiru. Orang yang awalnya orang gurun, gak kenal bersuci, menjadi orang berperadaban, menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang wangi. Sebaliknya orang Eropa walaupun sering menang perang ketika itu, tapi tetap gak kenal namanya cebok. Kalau buang di depan, pernah lihat film-film di Eropa yang membahas soal abad pertengahan, itu sering. Bahkan orang itu digambarkan di Eropa ketika itu mau mandi itu diam-diam, khawatir kena hukum karena peraturannya nggak boleh mandi. Aneh kan? Tapi fakta. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu pentingnya kita belajar hadis Nabi agar kita menjadi bukan hanya orang Muslim, tapi orang Muslim yang tahu bagaimana meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Nabi itu ajaran yang universal, ajaran yang ketika diterapkan akan menjadikan orang lebih dekat kepada Allah, lebih sayang kepada manusia, lebih berakhlak kepada seluruh umat manusia, lebih halus, toleran kepada semuanya, dan menyayangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita nanti akan setiap minggunya mempelajari hadis ini, kita amalkan, kita terapkan, kita pelajari.
Agar kita paham, nanti lama-kelamaan bisa diikuti dan tahu bagaimana pentingnya urgensi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini sudah adzan, jadi mungkin sampai di sini dulu pembukaan. Informasi-informasi kecil nanti akan kita terangkan, banyak hal kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Insya Allah mulai minggu depan kita akan membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih mau menyimak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.